Pernah kebayang nggak kalau pikiran kita bisa nyambung langsung sama AI? Nah, beberapa menit ke depan ini, kita bakal kupas tuntas sebuah ide radikal yang bisa mengubah total arti dari menjadi manusia. Inilah konsep singularitas. Coba deh bayangin, otak kita nyambung langsung ke cloud. Semua informasi di dunia, semua skill yang pengen kita pelajari bisa diakses dalam sekejap mata. Tiba-tiba batasan biologis kita, kayaknya udah nggak relevan lagi. Nah, menurut seorang futuris bernama Ray Kurzweil, ini semua bukan cuma khayalan fiksi ilmiah loh. Dia justru yakin banget ini adalah tujuan kita. Kenapa? Karena dia melihat ada satu pola yang jelas yang nggak bisa dihindari dalam teknologi, sebuah akselerasi yang terus-terusan makin cepat. Yuk kita lihat polanya lebih dalam. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar kita ngerti mau kemana, kita harus paham dulu seberapa ngebut sih kita sekarang ini. Semuanya soal kecepatan kemajuan. Inti dari semua ini ada di sini nih, hukum percepatan imbal balik. Gampangnya gini, kemajuan itu melahirkan kemajuan lagi, tapi makin lama makin kenceng. Coba pikirin, kita pakai komputer buat desain chip komputer yang lebih cepat. Terus chip yang lebih cepat ini kita pakai buat bikin AI yang lebih pinter. Nah, AI yang lebih pinter ini bantu kita bikin chip yang jauh lebih cepat lagi. Ini tuh kayak bola salji yang gelindingnya makin gede dan makin kenceng. Dan ini bukan cuma teori loh, ada buktinya. Lihat angka ini, 1,6 triliun. Gila kan? Sebanyak itulah daya komputasi yang bisa kita beli dengan $1 sekarang dibandingin sama tahun 1959. Artinya apa? Masalah yang dulu butuh ribuan tahun buat dipecahin, sekarang kelar dalam hitungan menit. Itulah dahsyatnya pertumbuhan eksponensial. Sekarang, biar lebih kebayang seberapa dramatis percepatan ini, ayo kita bandingin sama kecepatan alami kita. Kita bakal lihat semacam balapan antara evolusi biologis yang super lambat melawan evolusi teknologi AI yang, ya ampun, cepatnya luar biasa. Coba kita lihat dulu timeline evolusi biologis. Setiap lompatan besar di sini jaraknya itu ratusan juta tahun. Dari hewan pertama yang jalan di darat, sampai muncul mamalia pertama, terus baru deh manusia. Prosesnya itu, ya ampun, lambat banget. Ini skala waktunya geologis, bukan kalender biasa. Sekarang coba bandingin sama yang ini, timeline AI. Lompatan yang mengubah dunia itu kejadiannya bukan dalam jutaan tahun, tapi cuma hitungan bulan. Dari DAL-E, terus tiba-tiba ada ChatGPT, nggak lama GPT-4 udah bisa lulus ujian pengacara. Setiap langkahnya makin cepat dari yang sebelumnya. Nah, percepatan inilah yang bikin Kurzweil yakin banget AI itu bukan cuma bakal nyamain, tapi bakal ngelewatin kecerdasan kita. Oke, jadi kalau teknologi jalannya secepat kilat begini, terus apa artinya buat kita, buat manusia? Nah, disinilah pembahasannya jadi personal banget. Ini bukan lagi soal alat yang kita pakai, tapi tentang kita yang menyatu dengan alat itu. Ini ngingetin kita sama teka-teki filsafat kuno, kapal Theseus. Pertanyaannya simpel, apa sih yang bikin kamu itu kamu? Kan setiap sel di tubuh kita itu ganti terus setiap beberapa tahun. Nah, gimana kalau kita mulai ganti sel-sel biologis itu satu persatu dengan implan non-biologis yang jauh lebih canggih? Di titik mana kamu bukan lagi kamu yang asli? Jawaban Kurzweil untuk ini menarik banget. Menurut dia, identitas kita itu bukan soal fisiknya, tapi soal pola informasinya. Dia pakai analogi sungai. Air di sungai itu kan ngalir dan ganti terus, tapi bentuk sungainya ya tetap sama aja. Selama pola pikiran, ingatan, dan kepribadian kita terus berlanjut, ya kita bakal tetap ngerasa jadi diri kita sendiri, meskipun mungkin kita jadi triliunan kali lebih pintar. Dan penggabungan ini efeknya bukan cuma ke diri kita loh, tapi juga ke seluruh dunia tempat kita tinggal. Coba deh kita bayangin. Sebuah revolusi di mana kata kelangkaan itu jadi kuno, gak relevan lagi. Menurut Kurzweil, ada 3 pilar utama yang bakal bikin kelangkaan jadi sejarah. Pertama, nanomanufaktur. Ini kayak kita bisa ngeprint 3D apa aja langsung dari level atom. Keren kan? Kedua, pertanian vertikal, yang mengubah cara kita nanam makanan jadi kayak teknologi informasi. Dan yang ketiga, tentu aja, energi bersih yang gak ada habisnya buat ngejalanin itu semua. Inilah resep menuju dunia yang berkelimpahan. Coba pikirin dampaknya buat masyarakat. Kalau kamu bisa bikin replika barang fisik semudah kamu copy-paste file di komputer, buat apa lagi rebutan, buat apa lagi menimbun barang, seluruh sistem ekonomi kita yang dibangun di atas prinsip kelangkaan bisa jadi bakal runtuh dan diganti sama sesuatu yang benar-benar baru. Tapi tentu aja kekuatan sebesar ini ibarat pisau bermata dua. Di balik setiap janji utopia yang kedengerannya indah banget, ada juga bayang-bayang resiko eksistensial yang jujur aja cukup mengerikan. Di satu sisi, kita punya janji bisa sembuhin semua penyakit, ngilangin kemiskinan,
Keren banget. Tapi di sisi lain, ada mimpi buruknya. Gimana kalau AI super cerdas tujuannya beda sama kita? Gimana dengan penyalahgunaan bioteknologi atau nanoteknologi yang lepas kendali? Kurzweil sendiri nunjuk AI sebagai risiko paling gede. Kenapa? Karena kecerdasan yang jauh di atas kita bisa banget ngakalin semua sistem keamanan yang kita buat. Tapi, Kurzweil ini orangnya optimis. Dan alasannya balik lagi ke hukum yang sama tadi. Hukum percepatan imbal balik. Logikanya gini, secepat bahaya baru muncul, kemampuan kita buat bikin pertahanan, bikin sistem etika, bikin keamanan, itu juga ikut berakselerasi. Jadi ini bakal jadi semacam adu cepat terakhir antara penciptaan dan perlindungan. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Sambil kita terus melangkah menuju singularitas ini, kita ini sebenarnya lagi ngebangun apa sih? Apakah kita lagi ngebangun penerus kita, spesies yang bakal gantiin manusia? Atau kita justru lagi ngebangun keselamatan kita sendiri? Alat yang bisa bantu kita mencapai potensi tertinggi kita? Masa depan umat manusia ada di jawaban pertanyaan itu. Dan jawabannya, ya, masih kita tulis bersama.